Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayla Dinda Pramono, siswi kelas 11 4 SMA Negeri 13 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Mediana selaku guru mata pelajaran bimbingan konseling di kelas 11 4 SMA Negeri 13 Jakarta yang berkaitan dengan Karepo. Izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwasanya menjadi seorang dokter merupakan cita-cita yang saya impikan sejak saya kecil. Sehingga untuk menjadi seorang dokter dibutuhkan dedikasi, pengorbanan, dan juga semangat yang luar biasa untuk menggapainya, untuk membantu orang lain yang ada di sekitar saya. Menjadi seorang dokter tentunya memiliki peran utama dalam mendiagnosis, merawat, dan juga memberikan solusi terbaik bagi para pasien-pasiennya. Tugasnya mencakup pemeriksaan fisik, melakukan diagnosis berdasarkan gejala yang dialami dan juga dilaporkan oleh pasien, lalu memberikan resep obat hingga melakukan tindakan medis tertentu seperti operasi dan lain sebagainya yang tentunya berdasarkan spesialisasi mereka masing-masing. Tidak hanya bekerja di rumah sakit, seorang dokter juga bisa berpraktik di klinik, pusat kesehatan, dan bahkan di bidang penelitian untuk menemukan metode pengobatan yang baru. Selain itu, seorang dokter juga dapat bekerja di lembaga pemerintahan seperti kementerian, TNI, kepolisian, dan lain sebagainya. Berdasarkan riset yang saya lakukan, untuk menjadi seorang dokter dibutuhkan waktu pendidikan yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan juga ketekunan yang bersungguh-sungguh. Setelah itu, seorang mahasiswa kedokteran harus menyelesaikan gelar sarjana kedokterannya selama 3,5 sampai 4 tahun. Selanjutnya dilakukan proses konsistensi atau yang sering disebut dengan koas yang dilakukan selama 1,5 sampai 2 tahun, di mana dalam stase tersebut terdapat 3 bagian stase, yaitu stase mayor, sedang, dan juga minor yang berjumlah 18 stase. Selanjutnya, seorang calon dokter muda tersebut melakukan proses internship selama 1 tahun dan setelah itu baru didapatkan gelar dokter. Setelah itu, untuk melanjutkan ke gelar spesialis, seorang dokter harus melanjutkan sekitar 3 hingga 5 tahun lamanya untuk menjadi seorang dokter spesialis. Sehingga apabila dijumlahkan untuk mencapai gelar dokter spesialis dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 tahun. Tidak hanya pengetahuan medis dan juga kognitif yang mendalam, seorang dokter juga harus memiliki kemampuan dan juga keterampilan lainnya yang mendukung. Salah satunya ialah kemampuan berkomunikasi dengan baik, karena dokter perlu mendiagnosis dan juga menyampaikan gejala serta solusi yang tepat bagi para pasiennya dengan jelas dan juga benar. Selain itu, dokter juga harus memiliki keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis gejala dan menentukan perawatan yang tepat bagi para pasiennya. Setelah itu, kemampuan bekerja di bawah tekanan juga penting dimiliki oleh seorang dokter, terutama dalam situasi darurat. Keterampilan lainnya yang tidak kalah penting ialah kemampuan bekerja sama dalam tim, karena dokter seringkali bekerja sama bersama perawat, apoteker, dan tenaga medis lainnya, bahkan dokter-dokter lainnya. Di Indonesia bahkan dunia, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan, profesi dokter akan selalu dibutuhkan. Dokter memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri setelah memenuhi persyaratan lisensi dan sertifikasi sesuai dengan negara tujuannya sendiri. Lulusan program studi kedokteran memiliki peluang bekerja di rumah sakit, baik rumah sakit milik swasta maupun milik negeri, serta lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, TNI, Kepolisian, atau berkarir sebagai dosen peneliti di sektor pemerintah dan swasta, maupun bekerja secara mandiri sebagai klinisi. Membicarakan terkait gaji, pendapatan seorang dokter bervariasi, tergantung pada lokasi kerja, tingkat pendidikan, dan spesialisasinya masing-masing. Di Indonesia, gaji dokter umum yang bekerja di rumah sakit bisa sekitar 5 hingga 10 juta rupiah per bulannya. Namun dengan pengalaman yang bertambah, bekerja di rumah sakit yang lebih besar dan juga membuka praktik pribadi akan lebih jauh lebih tinggi pendapatannya dari dokter itu masing-masing. Sementara itu, dokter spesialis biasanya memiliki pendapatan yang lebih besar dengan kisaran gaji mulai dari 15 juta hingga 50 juta rupiah per bulannya, tergantung pada spesialisasi dan pengalamannya masing-masing. Tentunya penghasilan seorang dokter juga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti praktek, jumlah pasien, hingga keahlian di spesialis tertentu. Menjadi seorang dokter memang bukan perjalanan yang mudah, dan menurut saya pengabdian sebagai seorang dokter tidak bernilai harganya baik dari gaji ataupun materi yang didapatkan setelahnya.
Hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya merupakan hasil riset saya yang saya lakukan berdasarkan website-website yang mendukung terkait dengan hal-hal yang berbau kedokteran dan juga profesi dokter. Harapan saya dengan apa yang saya lakukan saat ini dan juga saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh dengan belajar dengan giat dan juga melakukan berbagai kegiatan organisasi akademik maupun non-akademik yang saya lakukan dapat mendukung apa yang saya cita-citakan sehingga cita-cita yang saya impikan sejak saya kecil dapat terlaksana dan juga dapat saya gapai dengan baik dan maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya cita-citakan dapat saya gapai dengan baik dan juga bisa menjadi motivasi saya untuk belajar lebih giat dan juga lebih sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.